pertama. Iya. Nah ini baru benar nih. Resto yang itu loh. Kayaknya iPhone ini juga sama kameranya mempengaruhi kayaknya ya. Iya. Ketajamannya ini lebih murah, jadi ketajamannya biasa. Daripada yang ini. Coba kalau pakai yang ini. Apalagi pakai Itu yang apa? terbaru. Jadi gimana? Ini sama-sama iPhone-nya Cap, cuman ini iPhone yang berapa? Emang kalau yang baru, emang Debbie, kalau Iya. yang baru-baru itu memang Tapi itu dong, the best Samsul, ya. Samsul. Samsul bagus Samsul. Enggak ah Cap, jelek. Samsul mana Samsul Mbak? Jangan ngomongin nyamnyum jangan. Oh iya. Nyamnyul Samsul yang itu yang bisa dilipat-lipat itu. nggak mau ah Cap, nanti soalnya kalau misalkan berantem langsung pecah. Langsung Nah ini gerak. bagus kan enggak? Mbak, Ya ini kan lebih bagus kan Cap? Ya lebih mahal Cap yang ini Cap. Tuh, lebih mahal yang ini Cap. Iyalah, yang Kalau- baru itu harus mahal. Guys, ini lebih bagus kan guys, ini guys. Lebih mahal dari sekarang. Iya, Ini lebih mahal ini. Info kerjaan saya. Aku coba follow, aku tulis lagi ya guys. Aduh ya Allah. Tuh, udah kan? Mahal. Tuh. Nggak murahan kan. Follow. Nail art. Belum lagi gue cek punggungnya ada garis-garis. Mbak, apa namanya tadi Mbak? Lupa aku Mbak. Dejeng. DJEUNGS Iya DJEUNGS underscore Nail. Nailnya tuh saya NAILS. Nailsnya. Kemarin pas nyanyi di Hood, makasih banget Mbak Melgianali. Nails. Ah, Oh ini. si Oh mana ini tadi? Dewi ya. D D J Nail. Ini Oke. warna B. Kamu harusnya pakai tombolnya yang pakai Ah, dijemnya dah. muncul di situ. Aang Jeng, Maamin, terima kasih sayang. Tuh jangan lupa ya guys, follow nail art aku ya guys. Jadi kalian bisa pesen tuh kayak gini-gini. Ini warna B. Coba Mbak Iis. Tuh, biru. Mana tuh? Coba. Ini warnaku. Tuh warnanya tuh gini. Iya, ini kuning. Tuh gini. Bagus kan? Macem-macem. Macam-macam, kalian langsung aja follow ya. Jangan lupa di situ ada. Harganya 60.000 sampai 100. Terus untuk ukuran kukunya setiap orang kan beda-beda. Jadi ada size S, M, L. Pelan sayang. Coba nyanyikan lagu Cari Bebek dong Mbak DP. Cari Bebek. Hai Toli. Sumi, iya. Jam segini belum tidur. Belum. Nah, sini Om. Kalau Masih ada keluargaku datang. Ngomongin cewek ya, jadi ngomongnya lebih. Udah lihat yang Merry Christmas orang Thailand nggak? Belum. Gimana? Merry. Nah, iya di TikTok. Heeh. Lucu banget deh. Maaf ya guys, bercanda ya. Tidur jaga kesehatan belum, masih ada keluarga. Nah, ini aku jelasin ya, Dek. Oke tuh. Kapan off air? Jadi Ya belum dong, ini aja masih mau liburan. Gimana orang disuruh kerja bukannya kena autoimun? Bohong ya di TikTok itu ya. Jadi orang itu, masa Mbak? Orang itu jualan utsu utsu. Terus tapi dia tuh ngambil dari YouTube aku, digosipin autoimun coba. aku jahat banget sih. Makanya aku bilang lu jualan utsu, jangan ngegosipin orang. Kalau gue sakit beneran kan berarti dia ngedoain gue. Itu jadi Cap, aku pada waktu kena COVID kemarin, jadi biduran itu keluar. Iya, nah itu dia dibilang aku katanya autoimun. Kan geblek aku bilang, ya Allah kamu tuh jualan ya jualan aja, tapi jangan fitnah orang. Itu jahat banget ya Allah, autoimun amit-amit cabang bayi jangan ya Allah. Aku tuh sehat, gak ada penyakit. Itu orang lagi jualan, sebel banget tuh sama orang itu ya. Kurang ajar itu yang mini TikTok itu ya. Impor lagi Mbak, kasih aku deh, aku ngomong ke orang Ada nih, ada deh. Utsu itu bagus, tapi bukan berarti juga kalau orang mau ngasih review ya. iya. Apa ya namanya ya? Tim aku deh Mbak. Kemarin ya, apa ya namanya? Untuk orang AFC-nya. Dewi Persik autoimun, kurang ajar.
Ngedoain gue lu. Oh, dasar lu. Ini warnaku. Nah, nih. Kumparan nih. Oh, ini bukan sih. Kok bilang autoimun? Gak ada kerjaan emang. Mana ya? Assalamualaikum spesial. Mana ya? Pokoknya alhamdulillah ya guys. Aku nggak punya autoimun. Alhamdulillah aku sehat. Orang lagi sehat-sehat gini, lu kata-katain gue punya autoimun. Jadi dia itu jualan utsu gitu loh mbak. Ini Dewi Persik langsung sembuh karena minum utsu gitu. Jadi Dewi Persik itu punya penyakit autoimun. Intinya itu langsung ada statement autoimun. Jadi mereka itu ngambil potongan video aku dari YouTube. Jadi waktu itu kan aku pernah bilang aku pernah kena COVID kan mbak. Kena COVID otomatis biduran gitu. Sampai merah-merah satu badan. Nah itu langka memang. Di Indonesia aja ada berapa orang yang kena COVID itu mereka biduran gitu ya sayang. Sampai merah kayak gitu kan. Karena kan satu keluarga nih Lebi kan juga COVID kan barengan sama aku pada waktu itu. Lah Lebinya itu nggak keluar merah-merah, aku keluar merah-merah. Terus dia gosipin aku di sana autoimun di TikTok. Udah orang-orang udah yang ada yang bilang ada yang baik sama aku. Mampus lo, makanya lo ada yang ya Allah Mbak Dewi kasihan banget. Terus ya itu sih dulu kan Dewi Persik itu kan hitam. Sekarang putih itu gara-gara suntik putih, kurang ajar lo. Sotoy lo gue bilang. Siapa yang suntik putih gue bilang. Ruam-ruam di wajahnya iya. Heran aku gila. Terus udah gitu orang-orang pada nagihin aku 20 juta katanya. Apa 20 juta itu Dewi Persik bikin games. Gak ada gue bikin games 20 juta. Pakai AI itu loh. Makanya pakai AI jadi Pakai yang aplikasi kan. iya. Yang mulutnya bisa Ngomong, yang bisa pas. Iya. Tapi suaranya kalau orang yang itu bukan suara anti. Iya, tapi itu diedit suara anti kan. Iya, aku gini nih orang bener-bener jahat banget ya cari duit sampai segininya gitu. Maksud mami biduran, iya biduran. Jadi waktu itu aku kena biduran pada waktu COVID gitu loh. Alhamdulillah ya guys, aku nggak ada autoimun, aku sehat. Duh, aku tuh kalau sakit itu, alhamdulillah sampai sekarang. Kalau belum, jangan sampai ya, nggak pernah sakit yang kayak gitu-gitu, gitu loh. Pakai AI iya, mereka jahat banget. Terus akhirnya aku ditagi-tagi, terus mereka kata-katain aku, kok pembohong sih, aku udah transfer gini-gini. Lu yang bodoh, gua nggak punya AI, nggak punya AI, gua nggak merasa kasih duit 20 juta. Aku bantu cari deh mami pelakunya. Ya boleh lah, kasihan tuh banyak orang yang ditipu sama dia. Aku sih bisa aja gampang gitu, gampang nyari-nyari orang kayak gitu. Cuma maksudnya kan orang-orang harus bisa lebih ini ya guys, lebih pinter, lebih smart. Sekarang tuh ada aplikasi AI itu bahaya banget. Kita nggak ngomong apa-apa aja. Dari foto kita tuh bisa ngomong loh. Jadi tuh nyuruh kalian untuk bayar uang dikasih 20 juta sama Dewi Persik gitu ya. Ya kita harus berani dong Nurul selama kita memang tidak merasa berbuat salah apapun. Ini katanya sakit autoimun. Priscilia baru dikasih tahu, kamu baru masuk ya. Gak ada, Dewi Persik sehat. Yang bikin gosip itu sakit AIDS, lagi gila kepalanya cari duit. Makanya dia itu kayak gitu, sakit AIDS. Yang bikin gosip aku sakit autoimun tuh orangnya tuh sakit AIDS, sakit gak bisa disembuhkan oleh Allah. Jadi dia itu nyari-nyari orang, ngegosipin. Dapat duitnya gue yakin gak bakalan dia ibaratnya berkah. Tunggu aja. Heran ya nyari duitnya sampai segitunya ya. Kok bisa sih orang gak lagi sakit autoimun? Iya Mi, aku lihat di TikTok barusan. Iya jahat banget orang yang bikin gosip. Gak ada ya, alhamdulillah sampai saat detik ini penyakitnya aku cuma satu. Kalau nggak punya duit ngomel. Semua kayaknya. Ya guys, penyakitnya Dewi Persik itu kalau nggak punya duit tuh ngomel.
Nah, dikutuk aja teh. Pokoknya per layer Allah aja yang bales ah. itu satu kali apply di Tunggu aja, lihat aja. Berarti kan bukannya kalau tidak pakai stopwatch itu Alhamdulillah Sumi sehat. Mami semoga sehat ya, berkah selalu, amin. Request dong baca surat Al-Fatihah. ini dinyalain dulu deh kayaknya. Baca Al-Fatihah buat apa? Pastilah Mami, dia orang ini jualan banget karo Mami. Iyo, jadi dia tuh jualan produk Utsu. Terus dia bilang Dewi Persik aja sembuh. Dia Dewi Persik, dia ngegosipin Dewi Persik sakit autoimun. Alhamdulillah sampai detik ini sakitnya aku tuh kalau nggak punya duit. Nah, kalau nggak punya duit baru Dewi Persik tuh sakit kepala, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa ini, nggak bisa itu gitu. Baru gabung ngomongin siapa? Ngomongin orang yang bikin berita. Katanya Dewi Persik sakit autoimun, itu bohong. Yohan meninggal ya kak, udah lama. Kamu kemana aja? Kenapa baru muncul? Udahlah pam, iyo. Habis diwarnain lagi keringin. Arman, aku mau jadi anak angkat. Ya boleh Zikri. Anak yang angkat-ngangkat ya. Kamu mau ngangkat apa? Guys, aku beli stabilo lucu-lucu. Stabilonya lucu warnanya. Mana stabilonya? Sayang jangan digituin. Ada banyak. Tidur Mi, istirahat. Aku nggak sakit autoimun sayang. Oh, ya kan udah lama itu. Dari si Johan namanya seorang Dewi Persik bisa nggak punya uang. Alhamdulillah aku selalu bersyukur. Ada duit nggak ada duit aku selalu bersyukur. Penyakit kanker jangan ngomong walaupun kantong kering nggak mau. Harus bersyukur, ada sedikit dari Allah harus disyukuri. Karena hidupnya aku itu saat ini tuh lebih kepada zuhud. Pak, tahu nggak artinya zuhud? Tahu nggak artinya zuhud? Zuhud itu berpaling dari sesuatu. Jadi intinya zuhud itu melepaskan hati dari dunia ibaratnya. Bahwa dunia itu hanya singgahan bukan tujuan. Gitu. Apa itu zuhud? Ya zuhud ya itu. Jadi zuhud itu mana sayang, jangan ditusuk-tusuk. Jangan nanti kena matanya. Ini nanti gini kena matanya. Ayo taruh. Kakak bukunya hadiah. Jadi aku tuh punya teman, aku bilang aku minta beliin buku ini terus dia beliin sama aku. Jadi gitu. Nih bukunya bagus banget. Selesai dengan diri sendiri. Terus pesan yang ini penulisnya Ahmad Rifai Rifan. Ini bagus. Terus pesan cinta untuk diriku. Terus sudah gitu boundary boss, berani tentukan batasan. Ini dari Terry Chole, bagus. Atas nama Rika Syakir, bukan Rifai Rifan. Apa zuhud itu kakak? Zuhud itu maknanya itu seperti berpaling dari sesuatu, meninggalkannya karena kehinaan, jangan sayang. Meninggalkan karena kekesalan, jangan nanti dibuang-buang. Meninggalkan yang haram dari dunia karena takut siksaan Allah, ibaratnya kayak gitu. Itu zuhud. Jadi zuhud itu contoh kecilnya itu hidupnya kamu di dunia ini sudah selesai untuk dirimu sendiri. Jadi lebih kepada untuk orang lain gitu, bermanfaat buat orang lain. Beli bukunya di mana? Gramedia. Di Gramedia. Jadi hidupnya itu tinggal memberikan sebanyak mungkin manfaat bagi sesama, itu namanya zuhud. Nah aku tuh udah di posisi itu. Aku udah kesana gitu.
Jadi aku tuh udah selesai dengan diriku sendiri. Kita pun berteman juga harus mencari orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri gitu. Mau menikah harus selesai dengan dirinya sendiri. Gitu. Jadi harus zuhud. Jadi kalau zuhud itu lebih ke hati gitu, lebih ke hati. Ramai sekali suaranya. Iya, lagi pada kumpul sayang. Jadi kalau ibaratnya itu banyak orang yang mendapatkan kesuksesan, memberi makna kesuksesan tuh hanya sebatas harta berlimpah, terus jabatan prestis, terus sederetan gelar akademis, misalkan kayak gitu. Nah, popularitas, standarnya udah kayak gitu. Istilah lain tuh standarnya itu sudah materialistis gitu loh. Nah, tetapi kalau yang namanya zuhud itu sudah nggak kesana gitu loh. Jadi mereka yang belum zuhud itu biasanya mereka suka bikin konten-konten yang memamerkan kemewahan. Jadi ngajarin orang sukses atau memaknai sukses itu dengan kaya dan mewah. Itu berarti tandanya belum zuhud. Nah, tapi kalau aku pengennya sih anak-anakku sebagian besar tuh pengennya itu memiliki jiwa mengabdi. Itu berarti udah zuhud. Kalau mereka sudah memiliki jiwa mengabdi, itu berarti tandanya udah zuhud namanya. Jadi kalau ditanya siapa sih orang yang selesai dengan dirinya sendiri? Orang yang selesai dengan dirinya sendiri itu adalah mereka yang sudah memiliki batas cukup gitu, batas cukup bagi kebutuhan pribadinya. Nah, sehingga fokus hidupnya itu tinggal memberikan sebanyak mungkin manfaat buat orang lain. Nah, itu namanya zuhud. Udah tahu kan? Pengen ketemu sama anak saya yang dari Edan, Mbak. Dari Edan maksudnya gimana ya? Karena ya kalau orang yang pamer itu kan sebenarnya belum jadi diri sendiri. Belum selesai dengan diri sendiri. Itu namanya belum zuhud gitu loh. Jadi masih mengagungkan materi sama ambisi pribadi. Biasanya orang-orang kayak gitu. Tapi kan kalau kita itu kan boleh mengakui atau enggak. Boleh mengakui atau enggak. Generasi zaman sekarang ini ya guys. Itu jiwa mengabdi itu mulai luntur gitu loh. Jadi ya hanyut dalam kompetisi meraih ya itulah, meraih beragam ambisi pribadi. Kapan liburan ke NTB? Mau banget, insyaallah. Halo Mbak Sopi, Mas Arman. Pakai hijab nih, doain ya Mbak Angelina. Mudah-mudahan aku bisa sesoleha kamu. Aku sekarang lagi proses Mbak Angelina. Gitu. Kan menggunakan hijab itu kan bukan hanya dari fisik saja, tapi lebih ke batiniah. Yang aku hijabi dulu. Dari mata. Kalau sudah batinnya, hati yang berbicara, itu pasti nanti akan pelan-pelan. Karena aku bukan malaikat Mbak, aku kan belum sesoleha kamu. Doakan aku ya Mbak, bisa sesoleha kamu ya. Kalau kamu kan soleha banget kan, udah pakai jilbab ya. Hatinya pasti kalau udah fisiknya pakai jilbab, berarti hatinya udah soleh banget kan, soleha banget kan. Tapi dalam agama yang baik, ya, dalam agama yang benar, soleha yang sesungguhnya itu tidak pernah merendahkan orang. Mengingatkan pun juga harus ada adab. Dari keluarga dulu, saudaranya dulu, baru orang lain. Itu yang benar. Berarti Mbak harus belajar akidah akhlak. Jadi jangan hanya sekedar fikih yang Mbak pelajari. Kalau Mbak udah bisa belajar akidah akhlak, otomatis Mbak gak mudah mengucapkan kata-kata seperti itu kepada orang lain. Gitu. Jadi orang tuh nomor satu tuh harus, kalau udah punya fikih, tapi nomor satu tuh harus akidah akhlak dulu. Kalau udah punya akidah akhlak baru punya fikih. Sehingga dia bisa menjalankan kedua-duanya, jangan menjalankan salah satunya. Gitu Mbak. Halo Lampung, rame di rumah ya Kak. Iya lagi ada keluarga.
Kalau Mbak Meldi nggak datang sama cucu aku satunya Naula lagi batuk soalnya anaknya. Nah ini sekarang ada Mbak Lebi, ada kakakku, terus ada Kapten Basnan, Kapten Vino, ada Mbak Iis, ada Mbak Dona lagi pada main ke sini. Ya setuju, ilmu bisa dipelajari tapi akhlak lama kali belajarnya. Makanya kalau belajar harus dua-duanya. Nomor 1 tuh akidah akhlak dulu, baru nomor 2 tuh fikih. Jangan fikih dulu, karena kalau fikih yang kamu terapkan tapi nggak punya akidah akhlak sama aja bohong. Gitu sayang. Karena kenapa aku bilang bahwa aku tuh harus selesai dengan diriku sendiri. Salah satu contoh, orang itu belum selesai dengan dirinya sendiri. Kalau dia belum selesai dengan dirinya sendiri, dia pasti senang dipuja. Dia pasti akan cari penghormatan terus. Gitu. Tapi kalau misalkan dia ibaratnya sudah selesai dengan dirinya sendiri, dia akan menjadi diri sendiri. Gitu. Kan soalnya masih banyak orang yang sibuk dengan ambisi-ambisi pribadinya. Ada juga orang yang sudah selesai dengan pencapaian dirinya ada. Nah, jadi di fase aku ini udah fokus hidupnya adalah harus bisa bermanfaat dan bisa membahagiakan keluarga. Kalau mengenai iman, doakan aku ya supaya aku jadi wanita soleha. Aku kan lagi proses. Jujur aku kalau dengar musik, pinggul aku sama kaki aku tuh gatel pingin goyang. Gimana dong? Pernah dulu waktu sekolah suka sama pelajaran akidah akhlak dan fikih. Iya. Halo Pak Dodi. Baby Naula masih batuk pilek toh bunda? Masih sayang. Masih. Iya, kan gimana? Kan aku kan harus bisa apa ya? Harus bisa jadi sendiri. Aku nggak mau disuruh pakai, bukan aku nggak mau ya. Pakai hijab itu kewajiban. Tapi kan yang aku hijabi dari mana dulu gitu. Halo Syekh Nabila Saad Sumair. Bener kan Syekh? Bener kan Syekh? Kan kita harus jadi manusia yang zuhud ya Syekh. Melepaskan hati dari dunia. Aku bukan jebolan pesantren sayang, aku tidak pernah Mas Zikri, aku tidak pernah mondok. Kamu salah, kamu salah, aku tidak pernah mondok. Jadi kalau zuhud itu melepaskan hati dari dunia. Betul kan Syekh? Iya. Ya, jadi hakikatnya dari zuhud itu bukan penampilan fisik. Karena penampilan lahiriah itu mudah sekali untuk dipoles. Kalau zuhud itu adalah sikap hati. Ketika kita mampu untuk memalingkan hati dari dunia, itu namanya zuhud. Ya, udah paham ya Mbak yang suruh aku barusan pakai jilbab. Terima kasih Mbak, aku seneng banget. Tapi doakan aku mudah-mudahan aku jadi wanita soleha seperti Mbak. Tapi perlu aku tekankan bahwa aku saat ini lagi zuhud gitu loh. Jadi zuhud itu melepaskan hati dari dunia. Kenapa aku ngomong kayak begini? Karena hakikatnya zuhud itu bukan penampilan fisik Mbak. Karena penampilan lahiriah itu mudah sekali untuk dipoles. Nah, tapi zuhud adalah sikap hati. Apa sih ketika kita mampu memalingkan hati dari dunia? Itu namanya zuhud. Mbak belajar lagi tentang agama. Aku aja goyangannya hot belajar loh Mbak. Ini aja ini tentang agama nih. Ahmad Rifai Rifain ini di sini nih. Ini istilah di sini ini banyak banget nih. Ini istilah di sini. Sallallahu ini Rasulullah Muhammad. Jadi cerita-cerita tentang itu. Jadi harus belajar. Karena hidup itu untuk belajar. Enggak langsung aku jadi wanita soleha lah. Gitu Mbak. Bolang. Kenapa Bolang? Kamu pingin ditusuk boolnya Bolang? Kok kamu tanya yang nggak ada gitu loh Bolang? Kamu udah lama nggak ditusuk boolnya. Jadi kamu masuk di sini. Istighfar yang banyak. Sehingga kalau kamu tuh datang ke tempat roomnya orang, itu tahu batasan-batasan jawaban-jawaban apa atau pertanyaan-pertanyaan apa yang harus kamu tanyakan ke saya. Ya, Bolang kayaknya harus ditusuk deh kayaknya boolnya. Mau ditusuk pakai itu nggak?
yang pakai api, tahu nggak? Kasih api, ya kan? Api dikasih bor tuh ya, baru tusukin di boolnya kamu, bruk, panggil tuh namanya tuh si Boti. Nah, bagus tuh bolang buat kamu kalau perlu taruh di mulutnya kamu, hok gitu, hok gitu. Langsung kan, kena kan di kamu kan, langsung tuh tertancap tuh dari bool langsung ke mulut, hok gitu. Langsung kamu langsung taubat, kamu langsung nggak jadi Boti lagi kau. Ngomongnya nggak sopan banget kamu. Lagi kangen sama Botimu nyari-nyari di sini. Iya Tania, masuk ke tempat orang nggak ada sopan santunnya, iyo. Zaman saya bocah, alhamdulillah, awet muda aku sayang. Intinya itu kita itu jangan pernah menikah sebelum selesai dengan diri sendiri. Jangan pernah menjadi ayah dan ibu sebelum selesai dengan diri sendiri. Jangan menerima jabatan publik sebelum kita itu selesai dengan diri sendiri. Jangan pilih pemimpin yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Nah, gitu. Begitupun juga kalau kita cari kekasih. Kalau mencari kekasih itu harus yang selesai dengan dirinya sendiri. Nah tadi tuh ada yang masuk tuh ngomongin tentang masa lalu, ya kan? Nyari orang yang nggak ada, nyari orang yang udah selesai di masa lalu saya, nyari orang yang udah selesai dalam hidup saya. Berarti orang itu belum selesai dengan dirinya sendiri. Kasihan kan berarti kan? Makanya karena dia ngomong kayak gitu, makanya aku balikin. Kamu pingin ditusuk boolnya sama kayu panas gitu kan, atau sama besi panas, drut gituin sampai ke mulutnya dia, krok gitu, biar keluar tuh pakai api gitu kan, ya kan? Sombong sama siapa? Sombong sama Boti, nggak apa-apa dong. Kan tergantung Botinya. Kalau Botinya sopan ya kita sopan. Kamu gimana sih? Zaki _Azima, orang lain suruh hormat sama kamu, tapi kamunya sendiri gak bisa menghormati orang lain. Hormati orang lain dulu, baru kamu bisa dihormati orang. Ya, si Zaki _Azima, kamu pingin orang lain hormat sama kamu. Si Zaki ini datang sombong. Nah ini orang-orang kayak gini nih, kasihan kan, stres hidupnya. Kenapa? Ya karena itu. Coba kalau hidupnya itu bahagia, nggak mungkin datang ke orang tiba-tiba ngatain gue sombong. Emang ngapain gitu loh. Lah kalau gue memang sudah selesai dengan masa lalu gue, kenapa kamu ungkit-ungkit? Kok kamu ngamuk? Giliran orang nggak mau ngomongin masa lalu, kamu bilang sombong. Lah ya apa kon? Berarti tandanya kamu belum selesai dengan hidupmu. Kamu harus selesai dengan dirimu sendiri biar waras otaknya. Zaki biar nggak stres. Kamu percuma kalau kamu sholat, tapi kamu nggak ngerti makna sholat, ibaratnya kayak gitu. Sedangkan sholat itu mencegah manusia itu dari perbuatan keji dan mungkar. Kamu tuh mungkar sekali, kamu keji kamu. Kenapa? Di saat orang lain ini memikirkan masa depan, kamu ngomongin yang di belakang mulu. Akhirnya apa? Kentut terus, akhirnya beol sembarangan. Nah, kayak gitu. Percuma kamu itikaf sholat, percuma. Kamu harus maknai dulu sholat itu apa. Maknai dengan benar. Nah baru kamu masuk ke tempat gue. Coba nih kayak orang-orang yang ini kan baik nih, ya kan? Iya kak, aku minta maaf. Dimaafkan, tapi gak boleh kayak begitu. Jangan cuma pingin cari perhatian. Hai Bunga Krishan, Mi gak pernah putus kan komunikasinya sama Doi itu siapa? Bahas apa sih Mi merong-merong? Gak ada yang merong-merong, gak boleh baperan Astri. Ya hidup itu gak boleh baperan, nanti kamu cepet tua. Kayak saya nih loh, sudah tua tapi awet muda. Karena aku gak baperan, biasa aja gitu loh. Paling tegas sama orang. Makanya kalau ngomong tuh dipikir dulu. Itu namanya adab, akidah akhlak namanya. Pelajari dulu adabnya, baru kamu ibaratnya bisa ngomong sama orang dengan baik. Gitu. Datang ngomong sombong. Datang udah ngomongin masa lalu. Lah yang ngomongin masa lalu sopo? Lah yang disombongin itu karena opo?
gitu loh. Kalau orang itu sudah selesai dengan diri sendiri dalam hidupnya, nggak ada yang pengen dipamerin. Berarti hidupnya itu sekarang, kalaupun kerja dapat duit ya biar bermanfaat buat orang. Nah kalau misalkan aku belum selesai dengan hidup aku, pasti aku akan pamerin harta, pamerin yang aku punya. Itu mereka itu adalah mereka-mereka yang punya yang membutuhkan validasi. Orang-orang yang seperti itu tuh sebenarnya batinnya itu tersiksa. Mungkin secara fisik, karena kalau orang kaya sesungguhnya dia itu santai, hidupnya nyaman, hidupnya tenang. Mereka sapa orang-orang, halo. Mami kirain tadi mami nge-vape, bukan. Ini aku beli ballpoint. Jadi ini kalau aku baca itu aku suka giniin, suka kasih yang penting-penting. Kayak gini-gini tuh. Aku suka taruh kayak gitu. Jadi aku beli, lucu banget. Ada berapa biji ya? Kayak gini. Ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna pink. Stabilo. Mana lagi ya? Ada lagi satunya lagi warna apa ya? Warna ungu. Nih. Ini warna ungu. Dia lucu banget tuh. Emang beli di mana sih bukunya? Kalian cari bukunya di Gramedia. Namanya Selesai dengan Diri Sendiri. Nih. Ini bagus banget. Buat nandain yang penting-penting. Iya, stabilo. Ini bukan vape ya. Aku nggak nge-vape guys. Aku nggak nge-vape. Aku nggak ngerokok. Aku nggak ngerokok. Bau asap aja aku nggak suka. Waktu itu aku pernah nge-vape sekali. Itu pun karena aku jualan liquidnya. Tapi habis itu aku batuk-batuk. Aku sakit. Nggak bisa aku kayak gitu-gitu. Bau asapnya, bau vape-nya aku nggak bisa. Nah ini, jadi kalian cari aja di Gramedia, bagus-bagus. Tuh, bagus nih. Saat mencari kekasih, carilah yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Saat mencari sahabat, pilihlah yang selesai dengan dirinya sendiri. Saat memilih rekan bisnis, carilah yang selesai dengan dirinya sendiri. Kita kalaupun cari-cari temen tuh kalau mau dikatain sombong juga gak apa-apa, karena orang ini kita mau temenin, yang diomongin masa lalu mulu. Tahun jebuk yang diomongin gak bakal maju-maju guys. Nah ini juga bagus juga nih, tapi ini belum aku buka. Berani tentukan batasan. Boundary boss. Ini bagus. Itu harum stabilunya, iya. Ini bagus banget. Jadi kalian beli aja di Kompas Gramedia, di Gramedia. Nih biar kalian tuh hidupnya bahagia, biar kalian tuh nggak marah-marah. Apa agar bisa menjadi orang yang bahagia, hidup sesuai apa yang kita inginkan, kita harus mampu membuat dan mengkomunikasikan batasan pribadi yang sehat dan jelas. Ini harus sering baca nih kalian tuh. Terus pesan cinta untuk diri sendiri. Ini bagus. Apa namanya sih bukunya Bunda itu barusan, pesan cinta untuk diri sendiri. Nih kalian capture ya, cari ya. Nih. Tuh, kalian capture ya. Nih. Ada kok di story aku. Nih. Aduh. Ada lagi nih. Mindful is mindless. Tuh. Dibalik mami, gimana apanya yang dibalik? Oh ya aku balik. Gini. Nih, seni beristirahat dalam badai tuh. Terus ini juga apa sayang kok nangis nih? Selesai dengan diri sendiri tuh. Ini bagus, kalian capture. Ini juga capture nih. Berani tentukan batasan nih, boundary boss nih bagus. Enggak di ban, udah bisa kok sayang. Cuman kemarin kan aku lagi batuk. Nih. Oh itu nama buku ya bun. Ya nih bagus, pesan cinta untuk diriku. Ini bagus banget. Udah ya. Ya itu benar. Ya itu benar. Cari aja. Bagus kalau mau tidur.
Aku baca-baca dulu. Nah, ngantuk nanti tidur. Suka buku-bukunya, iya bagus itu. Udah, aku udah makan. Daripada kalian nongkrong-nongkrong di kafe nggak jelas, ya kan? Kalian baca-baca buku di rumah tidur. Sempat baca buku ya? Iya, aku suka baca buku. Bukuku banyak di atas. Jangan-jangan di sampul mami itu kan dilukis. Apa? Itu jangan-jangan yang di sampul mami itu yang dilukis. Maksudnya? Hati-hati sama para boti yang di sekitar Mbak Dewi. 2025 plannya apa? Plannya? Aku nggak punya rencana apapun. Paling ya konser aku di Malaysia. Aku pengennya konser di Malaysia tercapai nanti tahun 2025. Semoga tidak ada halangan. Kalau bikin single itu kayaknya nanti kalau ada yang cocok pas baru, tapi prioritas utama mau konser di Singapura. Di Singapura udah, di Malaysia, sorry. Amin. Bikin lagu lagi. Aku nggak mau bikin lagu kalau nggak sesuai hati. Follow art ya, nail art nih, nail art nih aku bagus kan tuh. Ini kalau kalian masukin di air anget, ini dicopot sendiri. Amin, insyaallah bunda kalau mau konser, amin. Eka, mudah-mudahan ya, doain ya. Supaya kalau kemarin soalnya kan kemarin tuh pemilihan presiden sempat ke pending. Terus waktu di Malaysia itu juga sempat ke pending karena banyaknya artis Indonesia yang konser di sana, terutama band. Jadi kalau dalam sebulan itu minimal paling nggak ada 2. Kalau misalkan setiap weekend itu full terus. Jadi waktu itu mau konser di Sabah. Jadi harus benar-benar cari yang pas momennya gitu. Karena kan kalau orang Malaysia ibaratnya besok nonton konser, kasihan kan duitnya kan gitu kan. Aduh, amin banget ya Allah. Mudah-mudahan ada tangan-tangan Allah yang menolong aku sehingga aku terwujud bisa konser di Malaysia. Waktu di Singapura kan juga banyak banget kan, apalagi yang pas VIP-nya itu kan pada mereka beli kan. Promotornya orang Malaysia ya. Kemarin kita dapat orang promotornya itu orang Malaysia. Orang di Sabah. Cuman karena kemarin itu banyak banget artis Indonesia yang konser. Jadi punya yang akunya di pending gitu. Sedih aku. Aku pengen banget konser di Malaysia. Mudah-mudahan utang duitnya Mbak. Utang duitnya. Maksudnya? Mudah-mudahan nanti tahun 2025 ini tidak ada halangan ya Allah. Aku bisa konser di Malaysia. Saya doakan apa yang Mami inginkan, amin. Tahun 2025 anakku harus jadi yang dicita-citakan. Maminya konser, baru yang ketiga baru mikirin cadar. baru mikirin nikah. Kalau anakku belum jadi, mamanya nggak mikirin itu dulu gitu. Amin ya robbal alamin. Amin. Amin ya Allah. Lucu ya Mbak, harus sabar. Kep mau dibikinin kopi nggak, Mbak Is? Ini aku lagi live nih di IG. Mau dilanjutkan sama orang Malaysia itu ya Mi? Nggak tahu ya kemarin manajemen aku yang meeting. Tapi nggak tahu.
apakah masih akan dilanjutkan lagi dengan orang IO Malaysia itu atau enggak gitu. Karena dia di Sabah. Aku pinginnya sih konsernya tuh di Malaysia yang deket, yang kota Malaysia apa ya, Kuala Lumpur. Kalau itu kan soalnya konsernya di Sabah. Itu. Itu aku konsernya itu aku bisnis sendiri. Aku konsernya bisnis sendiri. Soalnya aku nggak mau kalau yang Singapura kemarin kan aku dibayar. Ya, kan dibayar yang Singapura. Kalau yang ini aku nggak mau. Aku maunya modal 50-50. Jadi kayak bisnis gitu. Gabriel, amin. Ica, terima kasih sayang, doakan ya Ica. Semoga banyak jalan untuk dia. Kemarin di Kalbar. Kemarin kapan? Talita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rivaldini, udah jam 10. Selamat Happy New Year. KDP kok cincinnya nggak dipakai? Enggak. Ini soalnya aku kan habis masak. Tadi kan habis bikin sambal, habis masak, habis apa namanya? Ya gitulah kalau di dapur. Nggak ada Anggun, nggak ada. Udah selesai. Kalau modal sendiri sama dibayar lebih untung mana? Modal sendiri dong, kan modal sendiri itu kan ya dibayar. Terus kemudian kita kalau modal sendiri dari hasil tiket kita juga dapat tuh namanya bisnis gitu. Kalau dibayar kan ya udah dibayar aja gitu. Kalau misalkan satu orang kayak kemarin di Singapura, satu orang satu tiketnya 4 juta yang VIP. Tinggal terus udah gitu bayangin berapa waktu itu yang di VIP-nya kan. Waktu itu berapa ya? Hampir 3.000 penontonnya yang di Singapura. VIP-nya aja udah berapa, tinggal hitung. Kalau misalkan dibayar kan kecil, tapi kalau kita bisnis kan gede gitu. Aku mendingan bisnis gitu. Aku nggak suka kalau nggak bisnis. Iya, terima kasih Anjeng, amin ya robbal alamin. Iya dong, kan senang dikasih cincin. Konser sekali dapat berapa Mbak? Oh itu nggak boleh dong, itu kan dapur. Kalau kamu IO atau kamu memang niat ingin konser dengan kita, itu kita bisa kasih tahu gitu. Kalau itu pun juga kamu harus punya data legalitas kamu sebagai IO. Baru kita bisa kasih tahu harga kita berapa per konser. Ambon panggil kakak konser ke sini. Onsalanoku. Kalau di Jakarta itu namanya show. Kalau konser tuh beda. Kalau konser tuh ya jual tiket gitu. Konser tuh jual tiket. Kak Iva Raziami, insya Allah boleh. Aku duetnya sama pengennya band Indonesia. Kalau kemarin kan aku bawa penyanyinya kan yang ini bukan band Indonesia. Apa?
Nenda dicuekin ya dia, iya dia cuekin aku. Kakak besok ke Jepang masih apa? Belum tahu soalnya mami aku apa namanya Mbak Dona, Mbak Is? Visanya belum selesai. Visanya mami aku belum kelar. Kalau aku beli tiket terus tiba-tiba visanya mami aku belum kelar, nanti aku berangkat sendiri. Aku nggak mau. Aku kan ke Jepang kan biar mamiku bahagia. Jadi aku selesaiin visa mamiku dulu. Kalau visa mamiku sudah selesai, baru aku berangkat. Karena kan mami aku visanya belum kelar. Anakku Gabriel visanya juga belum kelar. Karena libur hari ini tuh Natalan, harusnya tuh hari ini. Visa gitu loh, udah keluar. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan besok visanya aku udah selesai. Cat, udah mau pulang? Mbak Dona, Mbak Is udah mau pulang? Hah? Belum kan? Ini mau kemana? Cat, belum mau pulang kan? Oh ya wes. Enggak dong. Ih, kok gitu? Ini masih ngapain sih, Boy? Kok pulang sih kamu sebenarnya? Oh pasti dong visa maminya selesai baru bunda ke Jepang ya. Iya. Makanya kalau visanya nggak kelar, gimana aku bisa berangkat? Nggak mungkin aku ninggalin mamiku. Kan karena aku jalan-jalan juga karena mamiku gitu. Kalau mamiku mau jalan-jalan, ya aku mau jalan-jalan. Tapi kalau mamiku, Mbak Dewi besok masih pagi-pagi ambil kan? iya tapi hari terakhir besok sama tapping. Ih mau pulang. Ih. Nanti pulang. Makanya kamu mau pulang. Iya, pada mau pulang. Aku bawa ini dulu deh. Sebentar ya. Cat. Enggak, mau enggak? Ya, ada ini 7 tahun. Udah lama banget sebentar ya. Oh, enggak boleh, Cat, enggak boleh. Jangan, Cat. Mana ada istri kayak Mbak Dona lo, Cap. Loh, Captain Vino, mana ada istri kayak Mbak Dona. Captain Vino sakit, istri masih setia nemenin. Zaman sekarang kan jarang ada perempuan yang mau nemenin kalau lakinya sakit langsung ditinggal. Mbak Dona masih setia. Itu anaknya si Mendesis kan ya, Bu? Bukan. Kalau anaknya Mbak Meldi, Naula, itu sakit, batuk pilek. Kalau yang ini anaknya Lebi. Ya Mbak Dona. Captain Vino. Mau cari aja istri kayak Mbak Dona. Sabar. Menemani suami dalam keadaan sakit apapun, menerima. Gak ada, zaman sekarang tuh cewek tuh cuma maunya duit aja, Cap. Nanti kalau udah gak punya duit, laki-laki baru ditinggal. Apalagi Ani-Ani sama Elsie, atasnya doang bagus, bawahnya udah hancur. Udah paling bagus, paling best tuh udah istri.
Apa sih? Suamitan. Masuk hantu dong. Mami makin iya, makasih sayang. Ini ada brother aku nih di sini. Biasa mereka biar nggak lihat cewek-cewek yang lain, ya kan? Cewek-cewek sekarang soalnya kan doyan sama suami orang. Ini tapi kuat kan ya kalau diginin kan nggak. Cewek-cewek sekarang tuh berani, apalagi karena apa? Karena yang dilihat itu validasi si cowoknya mungkin mamerin apa menjadi cewek itu kayaknya gitu. Nah, kalau udah digoda sama cewek-cewek kayak gitu, lihat cewek setia itu di saat dia lagi sakit, dia bisa terima cowoknya nggak? Gitu. Nah, ini cewek yang setia nih, Mbak Dona nih. Tuh. Besok terakhir syuting bukan, maksudnya bukan besok terakhir syuting. Maksudnya itu bukan terakhir syuting, apa sih? Maksudnya itu gue banyak duit hasil nyanyi. Oh iya, ya itu bagus. Bukan dari hasil nyanyi, bukan dari hasil godain suami orang. Nah, itu baru benar. Iya, brother-brothernya aku, temen aku, sahabat aku udah kayak saudara, udah kayak kakak. Mereka temenin aku. Jadi mereka baru datang dari Pakistan, kan soalnya kan pada pulang kan. Jadi mereka tuh kangen sama masakan aku. Kan aku soalnya suka masak. Jadi mereka tuh pengen dimasakin sama aku. Karena mereka makan tuh ibaratnya mau makan sambal di mana itu katanya mereka tuh keingetan sambelnya aku gitu. Makanannya sederhana sih, cuma tadi tuh yang kalian lihat cuma udang, ayam, apa lagi tadi ya? Udang, ayam, lalapan, sambal. Udah yang bikin aku. Aku nggak punya WA. Aku nggak pakai WA. Yang pakai WA manajer aku. Kapan ke Nias? Iya insya Allah. Is, duren mau duren. Mau nggak? Itu masih ada durennya? Buka aja. Udah, Mbak itu belum habis loh. Ini kita lagi membicarakan diet perdietan. Oh gitu. Lo double sleep ya? Enggak santai aja. Nanti kalau aku ngantuk, aku tinggal aku ngantuk. Bayu di sini udah pulang sendiri aja. Semua yang pernah makan sambal Mami DP kangen sambal. Iya bener loh. Itu jauh-jauh dari Pakistan udah teleponin. Kemarin aku ajakin makan kan di grill, makan daging ya. Tapi mereka pada nggak mau gitu, pada nggak kenyang katanya, maunya dimasakin sama aku. Masih Mbak Imayu, apa Mami Duda keren? Ada nggak? Ini makan durian nggak beneran? Durian beneran. Duriannya enak banget. Pengen lihat Bunda brothermu iku. Oh pengen lihat? Sebentar aku buka, aku kasih lihat ya. Sebentar. Katanya pengen lihat brothernya. Harus kurus. Nih, ini brothernya nih. Ya, ayo. Ada Captain Vino, Captain Basnat. Iya loh. Tadi pagi ini six pack. Iya, Gara-gara terus makan tadi one pack.